Waduh, ada apa nih? Halo, hey, it's Ray. Kita lagi ada di Rain Hair Avenue. Ini salon mewah, tapi dengan harga affordable ya, buat yang belum tahu. Coba sapa sahabat Daai pakai slogan ciri khas kamu. Oke, hey, it's Ray. Kalau untuk slogannya Rain Hair Avenue beda, nih. Long live hair. Oke, anyways, kita jalan-jalan dulu yuk. Mumpung udah di sini, kita sambil lihat-lihat ya. Bukan emang endorse, tapi ya lihat sendirilah, tempatnya bagus ya. Ini salon yang aku buat untuk semua orang, karena ya orang tahu sendiri kalau sama Ray ya bilangnya mahal apa ya kan. Tapi sebenarnya ada kok yang versi affordable dan tetap bagus mewah seperti ini. Ini tempat kita nunggunya di sini ya. Itu tempat nunggunya, tempatnya sangat amat nyaman, waiting roomnya. Oke, jadi itu aja, tempatnya cakep banget, PW. Kak Ray lagi ngapain sebelum sahabat Daai kesini? Waduh, ini masih pagi banget sih. Tadi ya masih siap-siap ya. Cek salon, karena aku di salon W2 Salon. Jadi cek semuanya udah running, baru aku kesini. Oke, mungkin kita kesini dulu. Sebelah sini nih ada VIP room, tapi sebenarnya ini bukan VIP banget ya. Ini adalah ruang hijab. Jadi siapapun yang berhijab di sini, kita ada sediakan stylist perempuan, asisten perempuan, dan semuanya perempuan yang hanya boleh masuk dalam ruangan ini. Oke, lanjut. Oke, ini adalah ruang utamanya. Sekarang masih kosong karena ini belum buka ya, masih sepi. Apa hobi yang paling sering Kak Ray lakukan di luar salon? Waduh, hobi ya. Orang katanya hobi aku apa? Hobi aku tuh mikir, guys. Hobi aku tuh mikir sama belajar. Kalau lu orang suka shopping, kalau aku sukanya belajar. Hobi banget belajar. Jadi biasa nonton podcast, baca report, baca news, itu aku suka banget. Oke, lanjut. Ini tempat gunting rambutnya di sini. Kita pakai produk-produk yang terbaik. Ada Kerastase, ada L'Oreal. Ini nggak endorse, tapi memang kita harus pilih-pilih produk dengan yang baik lah. Dan kita juga pakai Dyson untuk hair dryernya. Kita semua pakai Dyson. Untuk styling tools kita pakai Glam Palm. Pokoknya semua yang terbaik di sini. Oke, ini tempat kita bilangnya cafe area. Sebenarnya tempat buat nunggu juga. Jadi kalau kalian ada yang color rambut, tahu kan color rambut itu bisa berjam-jam lama, capek gitu ya. Kalian bisa color di sini dan bisa enjoy tea, bisa main laptop, bisa kerja. Dan banyak banget klien kita tuh yang pada kerja sih sambil bikin rambut. Kopi atau teh untuk memulai hari di salon baru ini? Aku tim teh. Aku tim teh dan tim air putih. Kita hidup sehat. Ritual lain yang wajib dilakukan sebelum memulai hari? Ritual lain ya? Waduh, ritual apa ya? Sebelum memulai hari? Nggak ada sih, langsung gas sih. Langsung gas kalau gue. Oke, di sini ada toilet, ini ada tempat kita serve makanan minuman. Bagian sini nih ruang treatment. Nah, ruang treatment kita memang beda. Treatmentnya ini lebih terbuka, ya, bukan yang kayak tertutup begitu. Dan di sini tempat adanya the viral 24 step hair ritualnya Rain. Ya, jadi 24 step kita ambil inspirasi dari Korea dan dari Jepang. 2 jam pengerjaannya, jadi kalau kalian punya waktu luang 2 jam nih, ya mau ilangin stres, datang aja ke sini. Murah meriah mewah ya, pakai Kerastase di sini, terbaik. Seberapa puas Kak Ray dengan salon baru ini? Oh, sangat amat puas ya. Dari segi impact dan dari segi bisnis sangat amat puas. Contohnya apa ya? Karena impact, aku tuh pengen banget bisa membangun industri rambut. Jadi aku tuh mau bisa mempekerjakan banyak orang di sini, bisa ngelatih orang-orang baru juga supaya jadi hairdresser hebat ya. Dan secara bisnis juga kita sangat amat healthy lah, bisa dibilang ya, cukup healthy. Dimana ekonomi sekarang lagi sangat susah gitu. Jadi sangat bersyukur lah. Kita kemana lagi ya? Di sini ada taman indoor garden. Nah, ini indoor garden kita bikin khusus karena aku mau salon itu rasanya bukan kayak salon ya. Makanya kalau kamu lihat di sini salon nggak ada foto cewek-cewek rambut panjang gitu-gitu, nggak ada. Adanya painting ya, painting yang cantik, ada garden. I want this to feel like home. Apa alasan yang mendorong Kak Ray buat buka salon sendiri? Yaitu karena aku mau bikin impact lebih dari diri sendiri. Kalau Ray potong rambut sendiri ya cuma menghasilkan untuk diri sendiri kan, tapi I want to open job opportunities juga di sini. Gitu. Mungkin buat sahabat Daai mungkin ada yang mau jadi hairstylist. Welcome, di sini the best place to start. Momen apa yang bikin Kak Ray komitmen berkarir sebagai hairstylist profesional? Momen dari kecil sebenarnya sih, dari SMP, SMA tuh udah mau. Karena sebenarnya aku ini second generation, jadi papa aku adalah pebisnis salon juga, dia juga hairstylist, dia juga makeup artist. Terus I was thinking kerjaan apa nih yang kreatif, ya, tapi tetap bisa menghasilkan uang. And to me this is the most feasible option, yang paling masuk akal lah gitu kan. Tapi kalau dibilang ada profesi lain nggak yang Ray suka? Banyak. Aku mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi surgeon, mau jadi guru. Apa layanan andalan yang ada di Rain Hair Avenue? Layanan andalan di sini adalah the viral 24 step hair treatment, hair ritual ya. Jadi itu 2 jam, kalau kalian punya waktu luang 2 jam, cuma bayar 300 ribuan setelah promo ya, itu bisa mantep-mantep deh. Pokoknya kulit kepala kamu bagus, kamu happy lah, relax pokoknya semuanya.
Dan juga of course kita gunting color ini the best. Mitos terbesar yang sering didengar mengenai profesi hairstylist. Ada 4 mitos yang profesi hairstylist ini yang bikin kita nggak bagus ya di mata publik. Orang kira hairstylist itu harus antara dia seksualitasnya tertentu, atau dia misalnya nggak berpendidikan, atau dia tidak bisa menghasilkan uang, atau ini pekerjaan yang kepepet, jadi nggak ada pilihan lain. Dan aku bersikeras untuk membuang stigma-stigma itu, bahwa hairstylist itu bisa pinter, hairstylist itu bisa mencari uang, ini adalah pilihan hidup, bukan kepepet, dan juga seksualitasnya bisa apa aja. Nah, segitu aja sih salonnya, jadi sangat amat nyaman. Oke, yes or no, alat lebih penting daripada skill. Alat sama skill dua-duanya penting ya. Kalau kamu belum punya skill, mendingan asah skill dulu. Kalau skill kamu udah mentok, baru invest di alat ya. Karena dua-duanya ini berkesinambungan, dua-duanya ini. Pernah salah potong rambut klien nggak? Dulu pas baru awal-awal mulai ya sering salah potong klien lah. Kalau sekarang sih udah jarang banyak. Hampir nggak ada yang komplain, semua orang udah happy. Karena salah potong klien itu bukannya salah potong, tapi mostly karena salah konsultasi. Kamu nggak benar-benar tahu apa yang klien mau. Kamu sotoy, akhirnya salah potong. Skill coloring lebih penting daripada cutting skill. Oh, ini dua-duanya penting. Semua skill penting guys. Nggak ada yang satu lebih daripada yang lain. Apa 2 alat andalan yang paling sering dipakai saat menangani klien? Gunting rambut dan sisir. Apalagi guys. Perbedaan mendasar antara teknik potong rambut basic dan teknik potong rambut advance. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Potong rambut teknik basic itu biasanya cuma mikirin bentuknya doang, tapi nggak mikirin tekstur rambutnya. Jadi kalau advance itu pertama konsultasi lebih bagus, dan juga cara tekstur rambutnya lebih bagus. Kenapa? Tekstur itu rambut jadi awet numbuhnya, dan juga gampang di styling. Jadi itu yang bikin rambut itu bagus dipakai sama orang sehari-hari. Bukan cuma pas keluar salon doang cakep, tapi hari-hari cakep. Ya, itu advance. Nah, ini TV nih, konten-konten dari semua konten kreator kita. Bukan konten kreator kita sih, orang-orang yang pada datang dan happy sama pelayanan di Rin ya. Jadi pada nonton di sini. Oke, buku atau course terbaik untuk belajar tentang rambut. Kalau untuk buku mungkin ini ya, Vidal Sassoon ya. Jadi ABC Cutting Course itu ada bukunya, tebal juga. Itu mungkin untuk basic, untuk belajar dari nol bagus banget, tapi memang susah dicari di Indonesia. Tips menentukan looks terbaik untuk klien baru. Pertama, of course, ya kita harus tanya dulu dia maunya apa. Karena tamu yang confident adalah tamu yang happy dan akan bagus di dia. Itu paling penting, confidence-nya dulu kita tanya. Misalnya dia cocok poni, tapi dia nggak suka poni, dia ngapain maksa gitu. Dan juga harus tahu lifestyle dia, apakah dia tiap hari aktivitas, apakah dia tiap hari olahraga, apakah dia orangnya ribet, apa dia orang centil, kita harus tahu gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak mau ribet, ya kita harus potong sesuatu yang gampang buat dia gitu. Bagaimana cara Kak Ari selalu up to date dengan tren terkini? Up to date itu sering lihat-lihat sosmed aja sih. Makin kita sering lihat sosmed, siapa yang lagi in, siapa yang lagi naik, apa yang lagi trending, itu bakal ketahuan sendiri dari situ. Dan juga follow orang-orang ternama dari global sih, dari seluruh dunia ya. Dari Eropa maupun dari Asia. Berapa lama waktu ideal stylist pemula untuk jadi stylist profesional? Ini mungkin kalau buat basic doang setahun lah. Ya, tapi kalau untuk benar-benar hebat, kayaknya lifetime deh. Aku pun masih belajar sampai sekarang. Apa tools yang krusial dan harus diinvestasikan oleh hairstylist pemula? Gunting rambut itu ada 3. Gunting rambut blunt cut, penipis, sama tekstur, 3 itu. Sisir juga yang bagus, sisir yang enak. Hair dryer, semprotan rambut, ya semprotan air, sama jepitan rambut. Jadi murah. Jadi hairstylist itu modalnya murah. Yang mahal itu skillnya otak. Apa kesan Kak Ari untuk Gen Z yang baru lulus dan mau jadi stylist? Jangan berhenti belajar. Dan memang harus ada passion. Passion itu untuk apa? Passion itu menurut aku untuk kamu, karena gini, mau menjalani karir apapun itu pasti susah, ya pasti susah, pasti berat. Bedanya orang yang nggak suka sama kerjaannya sama orang yang suka. Kalau orang suka tuh udah susah pun masih tetap digas. Kalau orang yang nggak suka, dia pasti give up dan akhirnya ya udah dah, terima nasib. Gitu. Jadi kalau kamu mau mendalami sini, ya harus komit dan gas. Cara mengatasi rasa minder saat melihat hasil karya stylist lain. Ya jangan minder, jangan peduli sama stylist lain, ya. Kalau ada yang lebih hebat dari kamu, harus growth mindset, harus merasa ya kita juga harus bisa. Belajar, bukannya malah sirik. Growth mindset guys. Apa yang harus disiapkan oleh job seeker ketika ingin melamar kerja di salon ternama? Wah, ini bagus nih. Untuk job seeker ya yang mau cari kerja, pertama harus attitude-nya harus bagus, harus tahu sopan santun. Skill-nya juga harus ada portfolio, jadi make sure kamu punya Instagram atau TikTok atau apapun lah sosial media kamu tuh ada portfolio yang jelas, kamu bisa apa. Karena kita lihat kan pengalaman dan juga skill, bukti, bukan cuma ngomong doang bisa, tapi nggak ada bukti. Apa momen berkesan yang pernah dialami Kak Ari selama menjadi hairstylist?
Momen berkesan aku salah satunya tuh pernah ada tamu yang jauh-jauh dari Sukabumi, iya. Nah, dari Sukabumi datang jauh-jauh ya, 3 jam ke Jakarta, booking sebulan di muka, sama anaknya datang. Terus ketika saya potong dia tiba-tiba nangis, keluar air mata gitu kan. Itu feeling aku sih kayaknya mungkin dia lagi undergo something yang difficult di rumah tangganya kayak. Terus dia bilang dia nggak pernah merasa secantik itu seumur hidup dia. Tuh, dia potong pendek yang menurut aku sih itu bukannya dia cocok potong pendek ya, dia lebih cocok panjang. Tapi dia memang lagi membutuh perubahan dalam hidup ya. Jadi mungkin dia lagi undergo divorce atau something, jadi anaknya juga terharu. Terus mereka nangis, mereka thank you banget, dan mereka bawain mochi dari jauh-jauh dari Sukabumi. Momen berkesan itu ketika bisa mengubah hidup orang sih. Benar-benar rambut itu adalah simbol perubahan hidup. Konten seperti apa yang paling sering viral di Instagram dan TikTok? Konten edukatif atau entertainment? Jadi kalau mau viral harus ada edukatif atau entertainment lucu gitu. Nah kalau digabung dua-duanya jadi edutainment ya itu lebih baik lagi. Apa jenis CTA yang sukses, call to action yang sukses digunakan untuk mengubah followers menjadi klien? Jenis CTA yang sukses itu adalah kalau di dalam konten ya. Kalau mau mengubah followers dari klien itu harus dengan, mungkin kalau di salon sekarang ya di Rain Hair ini dengan promo yang bagus dan juga dengan hasil yang memang jelas apa gitu. Kalau hasilnya nggak jelas apa, orang juga nggak tertarik buat datang. Strategi apa yang dipakai untuk mempermudah konten ditemukan oleh calon klien? Sebenarnya sekarang sih algoritma aja udah cukup baik kok kepada kita. Selama konten kamu bagus dan memang menarik banyak perhatian orang. Kan yang dipentingin sama sosial media itu berapa lama kita nonton ya, baru akan direkomendasikan kepada orang lain gitu. Jadi kontennya yang penting relate ke banyak orang aja. Aku selalu bilang kalau bikin konten itu, selalu target 3 tipe orang. Satu adalah asisten rumah tangga, anak-anak bocil-bocil kampung ya, sama pengendara-pengendara Gojek. Kalau kamu bisa bikin konten yang kena ke 3 orang ini, kamu bisa kena ke semua orang. Jadi jangan terlalu niche kalau bikin konten itu, jangan niche banget. Menurut aku sih kalau marketing harus luas-luas. Nanti yang niche akan kena sendiri kok. Yang penting FYP dulu guys. Lebih baik fokus membuat konten di satu platform media sosial, yes or no? No, semua harus bikin sebanyak-banyaknya guys. Konten video lebih efektif untuk promosi salon. Iya betul, karena sekarang kita lagi ada di era konten itu untuk ngasih bayangan orang ketika datang itu what will they feel, what will they have, what will they get. Jadi video itu jauh lebih meyakinkan daripada cuma foto atau grafik doang. Jumlah followers lebih penting dari tingkat engagement, yes or no? No, engagement lebih penting jauh. Kadang followers 10.000 aja atau 5.000 aja, tapi kalau banyak yang engage tuh berarti kamu influential. Daripada yang 1 juta tapi beli follower. Jika konten sepi, strategi marketing kilat apa yang sering digunakan untuk menarik perhatian? Nggak ada strategi marketing yang efektif. Kalau konten sepi ya lu betulin kontennya sampai bener. Berarti emang nggak menarik. Gitu. Sulitkah memisahkan antara Ray the influencer dan Ray the stylist di ruang kerja? Enggak sih, satu kesatuan. Aku nggak pernah merasa aku influencer. Aku merasa aku adalah hairstylist yang kebetulan aja jadi influencer gitu kan, karena bikin konten. Jadi sama aja. Aku hanya manusia biasa. Lebih penting kuantitas upload atau kualitas konten saat memulai branding? Dua-duanya penting lagi, tapi kalau gue sendiri sih penganut kualitas lebih penting daripada kuantitas. Karena sekali FYP cukup untuk mengubah segalanya, daripada 100 konten yang nggak jelas. Tips mengatur waktu antara melayani klien dan membuat konten. Ini nggak ada mengatur waktu sih, karena my clients are my content. Jadi tinggal lihat klien mana yang seru, yang bisa diajak konten, jadi konten gitu. Bagaimana cara membangun loyalitas klien agar mereka tidak pindah ke salon lain? Make sure service-nya bagus, hasil yang bagus. Kalau misalnya mereka mau pindah, itu pilihan mereka. Menurut aku itu kita nggak harus terlalu pusingin lah kalau hasilnya ada. Tapi kalau dari strategi marketing ya mungkin kita bisa bikin referral code, kita bisa bikin next kali dia datang ada diskon atau apa, mungkin bisa kayak gitu. Atau ya loyalty program lah basically ya. Tapi kalau di W2 Salon, di salon saya kerja nggak ada kayak gitu. Kita pure results. Investasi yang wajib untuk hairdresser pemula dengan modal terbatas. Investasi yang wajib ya. Alat nggak gitu penting untuk awal-awal. Aku selalu bilang aku potong pakai gunting murah pun bisa ya. Yang penting skill. Jadi investasi ke otak. Banyakin waktu di YouTube, di TikTok, di Instagram, liatin konten-konten edukatif tentang potong rambut. Dulu deh, naikin skill kamu dulu. Buku juga banyak kok, buku-buku murah. Tinggal ke online shop banyak buku-buku murah. Hairstylist harus punya sertifikasi formal. Di Indonesia nggak harus, tapi di tempat saya belajar dulu di China, di Jepang, itu semua harus ada sertifikasi di kosmetologis namanya, belajar rambut. Pesan untuk generasi muda yang masih ragu untuk mengajar profesi di bidang kreatif dan jasa. Di zaman sekarang, gue kasih tahu ya, kerja korporat itu jauh lebih susah dan kompetitif. Menurut aku, jauh lebih masuk akal kalau kamu ngambil jasa, ngambil skill, dan asah jasa skill kamu sampai kamu bisa self-employed sendiri lah, bisa mencukupi diri sendiri dengan skill gitu. Dan kita juga nggak bergantung sama orang, kita juga basically nasib kamu di tangan kamu. Menurut aku tuh kalau kerja jasa seperti itu. Dan itu jauh lebih seru daripada bergantung sama orang lain atau dengan perusahaan besar.
Ya. Apa sih yang buat kamu selalu passionate dalam bidang ini setelah bertahun-tahun? Karena ilmunya nggak selesai-selesai guys. Ada aja challenge-challenge baru. Sebenarnya kalau misalnya dibilang Ray sebagai hairstylist udah selesai, karir aku udah cukup banget untuk diri sendiri. Tapi kayak anak-anak Gen Z lah ya, kita mau nyari impact kan. Apa yang kita bisa beri lebih pada orang gitu. Jadi aku pengen buka lapangan kerja, pengen edukasi, bikin sekolah rambut, pengen naikin industri rambut di Indonesia. Itu mimpi aku. Jadi never ending, akan selalu challenge baru. Itu makanya selalu passionate. Sama pertanyaan terakhir ini, cara untuk mengubah kritik menjadi motivasi. Ini diawali dari culture. Makanya di Rain Hair Avenue ini ya, di Rain Hair Avenue ini ada culture namanya smile, S-M-I-L-E. Pertama kita harus selalu smile ke semua orang. Tapi ini ada artinya. Smile itu service, M itu mindset. Nah, growth mindset ini penting banget. Aku selalu tanamkan karena ini didikan ya. Aku nggak bisa bilang bagaimana cara bikin kritik jadi kayak positif gitu, nggak ada. Caranya tuh dari mindset kamu sendiri. Dari cara didik. Kalau kamu dididiknya salah ya down karena kritik. Kalau saya bilang, apa itu growth mindset? Growth mindset itu adalah suka dan hobi dikritik, dikomplain. Kalau ada orang yang hobinya shopping, ada orang yang hobinya makan, kamu harus hobi dikritik. Sesuka itu dikritik dan dikomplain. Ya, jadi kalau kamu dikritik artinya ada orang yang masih mau kamu berkembang. Harus dilihat sebagai positif. Jadiin hobi guys. Hobi dikritik dan dikomplain. Itu aja. Mindset. Oke guys, jadi segitu aja kita room tour-nya ya. Udah cukup panjang kita jawabin banyak pertanyaan. Dan buat sahabat Daai yang mau datang ke sini bisa langsung datang ke Tebet. Ini jalan gede, parkir banyak, luas ya. Datang aja, cari Rain Hair Avenue di sini. Kita buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 9 malam. Dan I hope to see you. Siapa tahu kita lagi pas-pasan datang ke sini dan ketemu. Oke, dan yang mau masuk ke industri rambut boleh banget. Gas. Bye bye.